Ibu Heni Yuningsih SPD. Yang saya hormati rekan-rekan semua, baik guru atau tenaga pendidik dan pendidikan SDN Kalisari 05, yang saya banggakan dan tidak saya pembahasan modal budaya positif untuk modul guru penggerak yang akan dilakukan oleh Pak Yogi dan Ibu Lia. Untuk itu, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Hari ini kita bertemu kembali pada acara rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Karena insya Allah selalu memberikan kepada kita limpahan rahmatnya, hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang utama. Sehingga kita bisa bertemu pagi ini, walaupun saya lihat sepertinya belum rapat semua ke sini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Yang saya hormati guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Lia Emilia MPD dan Muhammad Yogi Ian Pratomo SPD. Itu nggak Pak? Panjang amat namanya Pak. Yang hari ini akan memberikan materi sebagai aksi nyata dari kegiatannya selama masih menjadi calon guru penggerak, ya. Jadi ini Bu Lia dengan Mas Yogi lagi menyongsong titel baru sebagai guru penggerak. Ini kalau ngikutin cuaca dingin-dingin sejuk, sepertinya kita malas untuk beraktivitas. Tapi karena semangat sebagai pendidik, di mana kita akan memasuki kegiatan kita, rutinitas kita di semester kedua di tahun depan. Setahun lagi ya Bapak Ibu. Ternyata tinggal menghitung hari. Detik-detik menghitung hari menyongsong tahun baru 2023, kita prepare
untuk menyiapkan generasi bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, kenapa saya bilang kita harus menyongsong generasi bangsa di semester 2, di mana kita sudah menggunakan kurikulum merdeka dan kebetulan sekolah kita sudah sekolah penggerak. Kita menyiapkan diri kita untuk memberikan kepada anak didik kita makanan terbaik, makanan kutip ya, makanan terbaik untuk mereka. Kalau titel kita sekolah penggerak memberikan makanan yang sama dengan sekolah yang bukan penggerak, itu namanya belum bergerak. Kita masih statis. Permintaan dari Mas Nadim itu dimintanya kita harus memberikan makanan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Di mana kita membelinya? Di kegiatan-kegiatan guru penggerak. Minggu kemarin, minggu ini juga diingatkan berulang kali bahwa Bapak Ibu diminta untuk mengikuti tes calon guru penggerak angkatan ke-9 dan 10. Bulia dengan Mas Yogi ini angkatan ke-5. Saya kepala sekolah angkatan ke-2. Kalau Bulia angkatan ke-7 sama Mas Yogi ya. Pasar Bo angkatan ke-5 sudah lulus minggu kemarin. Belajar kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan dengan berbagai kegiatan yang kalau dijalani terasa enteng. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saling mengisi. Saya banyak ketemu dengan guru-guru penggerak di lokal karya sekolah penggerak. Banyak ngobrol, menggali ilmu dari mereka, jadi sharing. Harapannya yang muda-muda ini ikut. Tapi sayangnya sekolah saya ini gak ada yang ikut di angkatan 9. Jadi kayaknya sudah kalah sebelum berperang. Jangan dengerin tuh kalau Bulia bilang, oh berat kegiatannya sampai malam sama, jangan didengerin. Atau Mas Yogi di sini sampai malam, jangan didengerin. Kalau didengerin itu memutuskan semangat kita dalam belajar. Tapi alhamdulillah Mas Yogi sama Bulia gak pernah ngeluh. Malah semangatnya dikuadratin lagi. Padahal Bulianya udah seorang nenek, punya cucu. Masih sempat bersahabat dengan Lepi. Bukan Levis ya, dengan Lepinya sampai tengah malam. Jadi udah ketakutan. Jangan takut Bapak Ibu. Pada saat saya dites menjadi kepala sekolah penggerak, saya harus mengisi biodata plus essay. Sampai Mas Guntur itu nanya ke Mbak Bintang, yang ngisi essay kepala sekolah kamu ya? Saya kaget dengar kalimat seperti itu. Berarti saya dianggap selalu memerintah operator untuk mengisi kewajiban saya. Mbak Bintang dengan polos bilang, saya nggak ngisi satu nomor pun, semuanya ibu yang mengerjakan. Itulah saya. Selama saya masih bisa, saya kerjakan. Karena essay itu, kalau dilihat pertanyaan-pertanyaannya, ya pertanyaan yang saya lakukan selama saya jadi kepala sekolah. Kalau saya minta tolong operator, pasti operator bingung jawabnya. Karena itu kegiatan saya. Misalnya, ada soal essay ditanya tentang permasalahan. Bagaimana cara pengalaman ibu mengalami atau menemui masalah ada anak inklusi di kelas 3 misalnya, itu permasalahan. Dan dijawab itu harus 500 karakter, paling sedikit 250 karakter. Itu tidak akan ke-save kalau saya nggak ngisi lebih dari batas itu. Misalnya saya diminta 250 karakter, saya ngisi cuma 249, kurang satu kata tidak bisa ke-save, dia merah saja. Karena kebetulan saya ngisi sendiri ya, saya cerita aja apa yang sudah saya lakukan, realita. Kalau Bulia punya pengalaman yang berbeda. Bulia menceritakan pada saat essay-nya itu menceritakan masa lalu dia sebagai A, B, C, D gitu di angkatan ke-5. Ternyata itu malah menjatuhkan Bulia jadi tidak lulus di angkatan ke-5. Karena yang diminta adalah realita apa yang sudah kita lakukan.
Lalu kita punya misi apa ke depan? Itu yang dinilai ternyata. Kalau saya nggak ceritakan masa lalu saya siapa, tidak. Karena pertanyaan itu akan diberikan oleh penguji pada saat tes wawancara. Dan teman saya ngasih tips ke saya. Dia kepala sekolah Makassar 8. Dia angkat kepala sekolah bareng dengan saya, Bu Hen, pada saat ngisi AC di Kopas. Buat apa? Saya bilang. Buat nanti kalau kita ditanya wawancara, Bu ini tahu jawabannya. Loh, ngapain di Kopas kalau itu jawaban saya? Kopas aja buat mau. Kebetulan saya udah selesai ngisi AC, baru dikasih kabar itu. Dan saya nggak screenshot sama sekali jawaban saya. Saya jawab mengalir begitu saja. Setelah ngisi AC, saya nggak nyangka kalau saya lanjut ke tes wawancara. Sebelum wawancara ada simulasi sebagai guru. Di situ saya hanya membuat alat peraga dari karton. Saya menggunakan ruang ANBK, mungkin operator yang tahu persis, nggak boleh ada yang masuk satupun ke ANBK. Karena saya beneran sendirian ngajar makhluk-makhluk halus yang di ANBK. Karena ngomong sendiri. Itu hanya dikasih waktu 10 menit untuk simulasi dan harus tepat. Yang lewat dari 10 menit nggak lulus. Saya ngatur waktu, strategi. Disitulah kita sebagai guru harus punya strategi supaya tujuan kita tercapai. Itu maksud saya. Saya cerita begini bukan untuk sombong, bukan. Untuk pembelajaran kita bersama. Bahwa kalau kita mengajar di kelas, kita harus punya tujuan. Kemana nih hari ini anak kita akan dibawa? Kita hari ini tujuannya apa, mau ngajar. Lalu strategi apa yang kita berikan ke anak? Kemudian model pembelajaran apa yang kita pakai? Saat itu padahal saya hanya pakai alat peraga sederhana. Mungkin zaman kuno saat saya masih jadi SPG, kita ngajar pakai karton ya Pak Misdi ya. Pak Misdi ini kakak kelas saya di SPG. Itu karton ditempel ya Pak, tiap hari kita bikin karton, tulis-tulis itu ya Pak ya. Karena kita saat itu belum ada belum ada OHP ya Pak ya. Belum ada boro-boro ada proyektor, infocus, belum ada. Kita mengajar pakai kapur. Alat kita hanya pakai karton dan spidol ya Pak. Nulis saja pakai kapur. Tapi dengan peralatan sederhana kita berupaya bagaimana kita melakukan sebagai guru terbaik di kelas. Strategi apa yang kita berikan? Dari dulu saya ngajar selalu membuat refleksi. Dan ini sepertinya yang dibutuhkan pada saat kita masuk ke era kurikulum merdeka. Tidak melupakan refleksi. Supaya apa? Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita hari itu. Ternyata Allah menakdirkan saya lulus dan jadilah SDN Kalista 05 sekolah penggerak. Dan saya masuk kepada kepala sekolah penggerak angkatan kedua. Komite pembelajaran saya di sini kelas 4 Pak Arifin, Bu Lia, kelas satunya Bu Lana. Nah ini mempersiapkan diri start lagi Januari udah siap dengan lokakarya yang kadang-kadang saya zoomnya sampai tengah malam. Dan harus kita lakukan dengan syarat lakukannya dengan ikhlas. Kalau kita melakukan dengan berat yang ada capek dan stres. Tapi kalau kita jalani dengan ringan, bismillah, ikhlas, tidak terasa tuh capek. Sampai ada guru yang nanya saya, Bu ini minum vitaminnya apa? Bu ini minum obat apa? Ya memang kuncinya satu, ikhlas dan bismillah aja. Kita lakukan dengan baik gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibunda kita, Ibu Heni, untuk acara selanjutnya yaitu materi tentang pembahasan modul 1.4 oleh tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Emilia MPD dan Pak Muhammad Yogi yang Pratomo SPD. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Lia dan Pak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam bahagia. Kenapa saya selalu mengatakan salam bahagia?
karena saya mendoakan Bapak Ibu semua biar bahagia. Amin. Pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa berkumpul pada webinar kami, yaitu untuk pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang merupakan salah satu aksi nyata kami, yaitu saya sendiri, perkenalkan, Lia Emilia MPD dari SDN Kalisari 02 Pagi, dan Bapak Muhammad Yogi Ian Pratomo SPD dari SDN Kalisari 05. Di sini kami akan berkolaborasi untuk memberikan pengimbasan modul dari 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana caranya kita memperlakukan siswa. Kami harus mengimbaskan sebagai aksi nyata karena memang ini adalah wujud tanggung jawab kami yang sudah diberikan dari pendidikan guru penggerak yang baru nongol, ya Bapak Ibu, baru 2 bulan. Nah, di sini untuk pengimbasan modul 1.4 akan kita bagi 2, yaitu yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Yogi, kemudian yang kedua oleh saya sendiri. Ayo Bapak Ibu, semangat untuk mengikuti guru penggerak karena banyak ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi kita sebagai guru. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 tertua Bapak Ibu. Karena apa? Kenapa? Karena di kelompok saya itu muda-muda, tapi saya tidak patah semangat. Karena apa? Karena bagi saya, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ada mengatakan pendidikan sepanjang hayat atau kita belajar sepanjang hayat. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya sehingga saya ingin selalu belajar dan saya selalu merasa kurang. Apalagi setelah mengikuti guru penggerak, banyak kekurangan selama ini yang belum saya terapkan kepada siswa saya, kepada semua apa yang saya sampaikan ke siswa tidak ada seujung kuku pun. Nah, tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, ada keterbukaan di dalam diri saya bagaimana cara memperlakukan siswa. Nah, untuk mengawali acara kegiatan ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yogi Ian Pratomo tentang budaya positif. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lia atas pembukaan kegiatan pengimbasan modul budaya positif ini. Bapak Ibu guru sekalian, Bapak guru hebat semua, perkenalkan, nggak usah perkenalan ya? Ya, perkenalkan, saya Muhammad Yogi Pratomo dari CGP Angkatan 7 ingin mengundang Bapak Ibu yang muda-muda untuk segera bergabung mengikuti program guru penggerak. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, karena apa? Karena materinya luar biasa. Betul yang dikatakan oleh kakak saya, Teh Lia, saya biasa manggilnya, itu kita ternyata saat mengajar, wah belum ada apa-apanya. Ada lagunya Teh, seujung kapan akhirnya. Iya. Pada zaman itu era digitalisasi belum sampai sekarang. Nah, sekarang era globalisasi menyerang Indonesia. Dengan kata lain, masuk juga ke pendidikan itu masif, sangat masif sekali. Buktinya kita sudah buktikan kemarin di era pandemi, pembelajaran yang tadinya kita tatap muka ternyata bisa bergeser menjadi murid di rumah, guru juga di rumah tetap mengajar. Itu kegiatan belajar mengajar. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan sampai saat ini. Dia menginginkan bahwa pendidikan itu harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah dipikirkan oleh beliau, ternyata wah sekarang terbukti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kalah dengan murid.
seperti itu. Kita harus ya walaupun memang sekarang canggih-canggihan murid kita ya Bapak Ibu ya, murid kita lebih canggih, tapi seenggaknya kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan potret alam tersebut. Nah, untuk kegiatan hari ini pengantar saya akan menyampaikan sedikit. Mundur. Maaf. Nah, baik. Udah bikin pantun nih malam-malam. Boleh pantun nggak? Boleh. Nggak secanggih paparan tapi nih. Nggak apa-apa. Tetap cakep. Boleh pantun ya? Oke. Pantun cakepnya ya? Pohon kecapi, buahnya lebat. Minum kopi, diminum selagi hangat. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Sambut hari ini penuh semangat. Tapi angin yang dilatih. Suruh. Ini belajar nih dari Ustaz Farhan. Subhanallah. Satu lagi ya. Bapak Ibu, anak nakal jangan dipukul. Nanti dia bisa lari. Karena sudah semuanya berkumpul, saya akan mulai presentasi. Baik, yang pertama saya akan sampaikan bahwa kita akan menyamakan persepsi. Bapak Ibu mungkin sudah tak asing lagi dengan konsep pendidikan yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Dia memiliki beliau memiliki tiga pilar. Tiga pilar yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana yang dipakai oleh kitab dunia pendidikan. Yang pertama adalah Ing Arso Sumtulodo, yang kedua Ing Madhyama Murtaso, dan Tuturi Handayani. Mungkin slogan-slogan ini tidak asing lagi dengan Bapak Ibu di sekolah, karena Bapak Ibu guru yang lebih senior dari saya pasti sudah mengenal duluan tiga pilar Ki Hajar Dewantara ini. Ini hanya sekilas mengingatkan kembali tentang tiga pilar yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik dan mengajar itu adalah sebuah proses di mana kita seharusnya memanusiakan manusia, itu kata beliau. Sehingga kita harus memerdekakan. Maka yang muncul saat ini, yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan saat ini, yang digaung-gaungkan oleh Menteri kita Mas Nadiem, yaitu apa sekarang Bapak Ibu? Merdeka belajar. Nah, di sini saya belajar di guru penggerak. Saya dan Delia belajar bagaimana cara memanusiakan manusia, menjadikan murid kita, menuntun murid kita sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Itu didukung oleh kehidupan kita secara baik mental maupun jasmani dan rohaninya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan yang sekarang dipakai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pendidikan itu kita samakan persepsi ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pendidikan itu, kata beliau, itu adalah bertujuan untuk menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita, baik itu kodrat alam dan kodrat apa tadi kedua? Kodrat zaman. Nah, itu yang ditekankan di sini. Itu untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik mereka hidup di masyarakat nanti, karena anak-anak kita kan nanti akan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif,
Nah, masuk ke materi akan kita bahas nanti bagaimana menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita demi memajukan pendidikan yang ada di khususnya di SDN Kalisari 05. Bagaimana kita memiliki strategi apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu kita harus memiliki ilmu-ilmu dasar yang kita miliki untuk tadi menuntun anak itu untuk mendapatkan kodrat alam dan kodrat zaman. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Sekarang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu erat kaitannya dengan apa? Norma. Bagus, Pak Sabadi ya. Ada lagi disiplin waktu, peraturan. Ada apa lagi biasa dikaitin? Tanggung jawab, ada tanggung jawab di situ. Ada hukuman, tadi ada jawab hukuman, ya. Erat kaitannya disiplin dengan hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Kita mendisiplinkan anak dengan hukuman. Nah, itu tak jarang memang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Semua itu demi menyadarkan anak ya. Apakah itu nanti kita lihat ya, apakah itu nanti ternyata sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nanti akan kita bahas. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu untuk mencapai nilai yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang terdapat sekarang? Apa nilai-nilai kebajikan yang dipajang Bu Hemi? Ada 6 dimensi ya, Bu Rana? Ya. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri. Satu lagi ada kreatif dan bernalar kritis. Ya, betul, ada 6. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan dengan Bapak Ibu yang diambil dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan, dirangkum menjadi 6 nilai dimensi profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu nanti akan kita bahas satu persatu. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur. Nah, ini juga nilai-nilai kebajikan tadi yang diambil oleh pendidikan yang saat ini dijalankan, yaitu melalui profil Pancasila, yaitu 6 dimensi tadi. Selanjutnya, nah, sebelum akan masuk ke perubahan paradigma oleh teori kontrol, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kegiatan pemantik. Kegiatan pemantik ini dilaksanakan secara berpasangan. Coba Bapak Ibu cari pasangannya berdua. Berdua, kanan kirinya boleh. Berdua. Oke. Sudah? Berdua. Nah, kegiatan ini cukup simpel. Bapak Ibu hanya membayangkan hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Bayangkan. Apapun itu. Apapun itu. Jangan dibicarakan, jangan dikasih tahu. Pokoknya pikirkan apa yang ada dalam benak Bapak Ibu. Hal yang paling berharga dalam hidup ini itu apa? Sudah? Sudah terpikirkan? Sekarang pegang benda berharga itu di kepala tangan Bapak Ibu. Anggap itu dimasuk di kepala Bapak Ibu. Kalau itu mobil, ibu dipeluk bisa, cuma disentuh. Oke, pegang. Ya. Sekarang, oh iya, ada si A dan si B, gantian. Sepakat ya, si A. Sekarang siapa duluan deh sepakat? Si A menggenggam, si B membujuk, merayu
boleh gini kalian, si A menggenggam, yang si B tadi merayu si A untuk membuka kepalan tangan. Bagaimanapun caranya, ayo dong kasih tahu. Ayo. Nanti di akhir, apakah si A membuka tangannya? Barang yang barangkali tadi apakah dibuka? Nanti si B juga. Si B apakah membuka? 30 detik ya untuk membujuk. Bagaimanapun saya kasih duit deh 200 juta, buka. Boleh. Buka nggak? Menghardik boleh. Tonjok nih. Apapun caranya. Nanti lihat hasilnya apakah ini akan dibuka atau tidak. Ya, 30 detik dari sekarang. Ayo rayu mulai. Oke, siap. Dirayu, dihardik boleh, dimarah-marahin. Nanti dibuka nggak sama istri? Ya nanti. Ini ada kaitannya dengan materi kita. Sudah, sekarang bergantian. Sekarang si A ngebujuk si B. Ayo dong buka. Ayo buka please. Saya mau tahu apa sih barang berharganya. Barang berharga dibuka. Oke, itu saya tanya langsung. Oke, sudah gantian. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Fokus lagi, terima kasih. Nah, kegiatan romantik ini ada kaitan dengan materi kita. Sekarang coba fokus ke depan lagi, perhatikan. Apakah si A membuka kepalan tangan? Ada yang buka, ternyata unik dibuka. Nanti kita tanya penjelasannya. Si B membuka kepalan tangan? Harusnya buka kayak kelas ya. Nah, ada yang mau maju ke depan memberikan alasannya kenapa tidak dibuka? Coba, kenapa Pak? Dibuka. Oke, Bapak minta kenapa dibuka, alasannya kenapa? Coba. Yang nggak dibuka satu orang. Oh, satu ya. Yang nggak dibuka. Baik, untuk pasangan saya dengan Pak Ustadz Farhan ini dibuka. Apa maksudnya? Agar kita berdua saling mengetahui, saling mengerti apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan pada saat kita berdua untuk merahasiakan barang yang dimiliki. Saya punya segenggam emas misalnya, Pak tadi contohnya emas, dia punya segenggam emas itu. Ya, terima kasih. Itu saja. Terus yang lain apa? Ya, sudah. Ya, membuka. Oh, jadi Sama-sama membuka. Baik. Bu Kris, coba maju ke depan. Oke, kenapa dibuka? Bapak Ibu, kalau saya tadi dengan Pak Andre itu Terima kasih, Kak Bisri. kita membuat kesepakatan Pak Yogi. Kita membuat kesepakatan kalau nanti adegan tebakan saya benar atau tebakan Pak Andre itu benar, kita saling membuka. Ya, kan itu suatu kesepakatan kita. Jadi saat kita tebakannya benar, Pak Andre silakan dibuka tanpa saya memaksa karena kita sudah memakai kesepakatan. Ya, Pak Andre juga begitu menebak apa yang berharga di hidup saya. Pak Andre jawabannya benar, saya kebuka karena tadi dengan kesepakatan. Mungkin kalau dinas kan ada kesepakatan, jadi tidak ada sanksi gitu. Oke. Terima kasih Bu Kris, Pak Misti atas Tepuk tangan. partisipasi. Tepuk tangan untuk semua. Nah, unik. Memang kemungkinan jawabannya ada yang membuka, ada yang mempertahankan barang berharganya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Tadi Bapak jelasin karena saya buat kesepakatan. Pak Misti juga, saya sepakat biar sama-sama tahu.
Itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Saya belum dengar coba alasannya yang menutup, mempertahankan. Kenapa? Bapak Sabadi mungkin? Tertutup dia. Kenapa Bapak mempertahankannya, Pak? Kepala tangan barang yang berharga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ada kesepakatan dengan Pak Bagio. Justru seakan kami agak menutup diri. Dalam arti gini, kalau memang dia berjuang sungguh-sungguh, pasti akan bisa membuka tangan saya. Tapi ketika dia berupaya hanya sekedarnya saja, maka dia tidak akan bisa membuka prinsip hidup saya. Artinya bukan kita egois, tapi serapat-rapat mungkin juga kita bisa bertahan untuk mempertahankan ide-ide kita. Kemudian juga berupaya bagaimana lawan kita juga bisa membuka diri. Tadi Pak Bagio mengepalkan tangan, saya sudah punya satu ide untuk membuka tangan Pak Bagio. Sebenarnya ketika mengepal saya bilang bagaimana sih kalau melambaikan tangan dengan cukup 2 kata, sebenarnya harusnya dia bisa membuka. Mosok melambaikan tangan begini kan nggak mungkin gitu. Harusnya kata kunci itu sudah bisa membongkar kepalan tangannya Pak Bagio gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabadi, tepuk tangan. Baik. Nah, dari kegiatan pemantik ini nanti akan kita bahas. Jadi ini erat kaitannya dengan posisi kontrol diri. Apa itu posisi kontrol diri? Bapak Ibu sekalian, Bapak Guru hebat, bahwa yang berhak mengontrol kebukanya tangan, memberitahu isinya, itu siapa? Nah, yang lain hanya membujuk. Entah itu ada kesepakatan, tapi itu kesadaran siapa? Kesadaran yang ada dalam diri kita untuk memperlihatkan barang berharga tadi. Artinya bahwa kontrol itu penuh ada di dalam diri kita. Apakah Pak Sabadi bisa mengontrol? Tadi Pak Bagio nggak bisa, dia nggak akan membuka. Pak Bagio bisa mengontrol Pak Sabadi untuk membuka, terkecuali dia mengizinkan kita masuk untuk membuka kepalan tangan tersebut, betul? Iya kan? Kecuali si B, si A mengizinkan, ya sudah, kalau kamu pengen lihat, itu tapi atas dasar kontrol kesadaran di, betul? Nah, ini materi posisi kontrol ini memang erat kaitannya nanti kita akan mendidik anak murid kita. Bagaimana nanti kita dapat masuk ke dalam jiwa anak. Bagaimana kita tidak bisa mengontrol anak tersebut pada dasarnya, sama halnya maupun anak-anak ataupun dewasa pun tidak dapat dikontrol pada dasarnya. Itu membuktikan dengan kegiatan tadi. Terkecuali memang kita sudah diizinkan, ya. Mudah kan kalau diizinkan membuka, ya Bu Kris? Kalau sudah diizinkan mudah ya ngebuka. Nah, kecuali dia mengizinkan untuk melihat barang berharga tadi. Paham nggak maksudnya? Jadi seperti kita mendidik anak. Kalau anak itu sudah mengizinkan kita masuk, materi apapun pasti akan masuk. Tapi kalau kita datang dengan wajah cemberut, marah-marah, gitu kan? Pasti ngomel lagi nih. Bapak ini, ibu ini ngomel lagi. Udah dengerin aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Betul. Yang biasa terjadi seperti itu. Ini kaitannya materinya dengan materi posisi kontrol. Nah, Dr. William Glasser, seorang psikolog dan seorang pendidik, mengemukakan teori posisi kontrol diri. Perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Glasser meluruskan. Nah, nanti dulu. Nah, Dr. William Glasser meluruskan tentang miskonsepsi kontrol. Miskonsepsi kontrol. Coba kita refleksi diri selama kita mengajar. Ilusi guru mengontrol murid.
Setelah kegiatan tadi, ini dibuktikan oleh teori Dr. William Glasser bahwa ternyata guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Kenapa demikian? Karena tadi kita sudah buktikan di kegiatan awal bahwa yang berhak mengontrol dirinya adalah diri sendiri. Kita sebagai guru hanya tadi sebagai penuntun, fasilitator, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Ada kaitannya ternyata materi ini. Nah, itu ternyata sebuah ilusi guru mengontrol murid. Ternyata anak kecil pun tidak dapat dikontrol kecuali dia mengizinkan untuk kita dikontrol, menginginkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Akan tetapi itu faktor eksternal. Ada dua faktor eksternal dan internal. Itu tadi kita masuk ke dalamnya, itu faktor eksternal. Yang lebih bagus nanti ada namanya faktor internal, kesadaran dalam diri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jujur Bapak Ibu pernah melakukan ini? Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu guru melakukan? Aduh, kamu lagi. Kenapa sih? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek loh ngejelasin. Ibu sudah capek ngapain materi buat kamu malah mau ngobrol. Iya pernah ya? Pernah, saya juga pernah seperti itu. Ternyata itu sebuah kritik yang halus, tapi ternyata itu tidak membangun Bapak Ibu. Ternyata itu hanya ilusi. Kita anggap anak itu dengan merasa kasihan dengan kita kasihan Bu Guru. Saya belajar deh. Oh, ternyata itu dorongannya masih dorongan eksternal, bukan internal. Atas kesadaran kasihan sama Bu, ya udah deh, saya dengerin Bu Guru kasihan capek. Saya juga pernah seperti itu Bapak Guru. Kita pelan-pelan merubah arah pendidikan kita yang lebih baik. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif dan penguatan positif efektif itu tidak selalu bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terjadi seringkali bukan hanya kita kepada pendidik. Saya introspeksi karena tadi saya mengajak refleksi diri di awal. Saya juga kadang yang nomor 4 ini memang muncul ya Bapak Ibu. Iya nggak sih? Memaksakan, jangankan murid, memaksakan anak kita di rumah ternyata itu juga ternyata ilusi. Iya, dia melakukan itu, tapi dengan terpaksa. Nanti bagaimana menumbuhkan rasa internal kesadaran dirinya akan diterangkan oleh teman saya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi Dr. William Glasser ini menggunakan banyak ilusi kontrol yang dilakukan oleh orang dewasa. 4 ini yang dilakukan oleh kita, oleh saya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu guru, kaitannya bagaimana cara kita mendidik anak. Itu ada langkah atau ada 5 posisi yang paling ideal. Menurut Bapak Ibu, dari kelima ini mana yang paling ideal? Ada 5 posisi kontrol. Kaitannya tadi kan kita masuk teori kontrol, nah sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol pada guru. Ada 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat itu pemantau. Dan yang terakhir ada manajer. Kita refleksi Bapak Ibu, kita ada di posisi mana? Sudah terpikirkan? Saya pernah sebagai penghukum. Kita refleksi, pasti pernah. Kita pernah menjadi guru yang membuat merasa bersalah pada kita. Pernah. Kita pernah kadang menjadi teman. Nah, kadang kita hanya memantau bagaimana anak itu ada perubahan atau tidak dengan data-data yang kita punya. Dan yang paling ideal,
adalah manajer. Manage awal katanya. Jadi kita ini paling ideal ternyata bagaimana cara kita memanage murid, nanti akan dipelajari. Nah, penghukum itu seperti apa? Membuat merasa bersalah seperti apa? Teman itu seperti apa? Nah, akan kita bahas satu persatu. Baik. Nah, ada 5 posisi kontrol yang tadi. Kurang jelas ya? Nah, 5 posisi kontrol kaitannya dengan teori motivasi. Nah, yang penghukum itu biasanya yang dilakukan oleh guru itu dengan cara ngomel, ya, menghardik, menyakiti, nyindir. Udah itu. Kesini. Matanya kesini deh. Iya. Itu mulai nggak bisa diem. Bodoh lagi. Aduh itu lagi. Aduh, ternyata kita pernah menjadi penghukum, tapi mari kita perbaiki masih ada waktu untuk perbaikan. Nah, yang kedua, biasanya nih guru penghukum mengeluarkan kata-kata seperti ini biasanya. Kalau kamu tidak mengerjakan, awas ya, tulis 100 kali di buku. Dulu saya dapat dari guru SD saya 100 kali. 100 kali tulis saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR sampai 100. Memang jadi pegel. Jadi bisa nulis, cuma caranya tadi dengan cara memaksa. Nah, akibatnya apa? Anak tersebut menjadi pemberontak. Ya, yang dilakukan guru itu bukan dunia berkualitas. Nah, apa yang akan terjadi? Biasanya terucap oleh murid, kita juga ngomel lagi, dan biarin, udah kebal kupingnya sama omelan Pak Yogi. Waduh, itu penghukum biasa. Ini posisi penghukum adalah posisi kontrol menuju identitas gagal. Nanti ada identitas sukses, Bapak Ibu. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kita maunya anak kita menuju identitas gagal atau identitas sukses, Bapak Ibu? Sukses pastinya. Semua guru ingin anak didiknya sukses. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya berceramah. Ibu kecewa sama kamu, bapak kecewa. Kenapa kamu ulangin lagi? Kemarin sudah tidak mengerjakan PR, sekarang kamu tidak mengerjakan PR lagi. Kamu lagi yang telat. Udah biasa itu ya. Ternyata itu pembuat merasa bersalah. Apa yang akan terjadi pada siswa? Dia akan merenung. Oh, ternyata memang saya salah. Saya kayaknya bikin Pak Guru sakit hati dulu. Nah, itu juga tidak bagus. Itu menuju identitas gagal. Dan akan identik anak itu akan berbohong dan melakukannya lagi. Besok alasan pernah nggak Bapak Ibu? Alasannya kesiangan, besok alasan lagi telat. Itu alasan klasik. Tapi anaknya itu aja ya Bapak Ibu ya, yang telat. Itu seperti itu. Bagaimana cara kita menumbuhkan melalui keyakinan kelas atau restitusi, nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, ini identitas berhasil, identitas sukses. Identitas berhasil atau identitas sukses. Ada yang di sini memposisikannya sebagai teman? Ya, Pak Sapati, Bu Rati. Ada lagi? Seperti teman? Ada baiknya, memang identitasnya identitas sukses, tapi ternyata ada efek negatifnya. Apa itu? Nah, biasanya guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Alasan-alasan, yaudahlah nggak apa-apa, besok kamu harus mengerjakan ya. Sekarang nggak apa-apa deh. Itu alasan-alasan untuk membangkitkan. Kita seolah-olah menjadi teman ya, tidak menjatuhkan. Itu posisi teman. Nah,
Biasanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau melakukan ini demi ibu? Iya deh bu. Nah, itu teman biasanya. Akrab, suasananya canda, akrab. Nah, apa yang akan terjadi? Ketergantungan. Ternyata masih ada efeknya, ketergantungan. Ketika anak itu diajar oleh Pak Sapardi, dia merasa, wah anak itu kok sama Pak Sapardi nurut, iya kan? Apakah bisa terjadi dengan Pak Hadis yang mengajar misalnya? Belum tentu. Saya yang mengajar, belum tentu. Itu namanya ketergantungan. Ketergantungan kepada sosok seorang Pak Sapardi yang menjadi teman. Hasilnya dia tidak akan apa? Belum tentu mengikuti guru yang lain. Itu kecuali saya bersifat yang sama seperti Pak Sapardi, padahal semua punya karakter yang berbeda. Yang keempat, pemantau. Ini juga identitas sukses pemantau. Yang biasa dilakukan itu adalah guru itu menghitung beberapa kali anak itu melakukan kesalahan, mengukur seberapa jauh, seberapa fatal perbuatan anak itu yang sudah anak itu lakukan atau perbuat. Tidak langsung menghakimi, kamu salah. Dia mengukur, meninjau, melihat beberapa kali apakah dia melakukan hal yang sama di keesokan harinya, apakah dia melanggar lagi. Itu memantau. Nah, di sini guru biasanya berkata dengan apa peraturannya, ayo, apa kesepakatan kelas. Biasanya berucap oleh kita seperti itu ya. Nah, ini sebagai pemantau. Lalu hasilnya anak itu dapat menyesuaikan diri, tapi merasa diawasi, selalu diawasi oleh guru tersebut. Nah, ada lagi murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus beroleh, beberapa banyak halaman yang harus saya tulis. Ini ketika kita memberi sebuah reward and punishment, misalkan bintang prestasi seperti itu. Ya, ternyata nanti di lain waktu reward ternyata tidak selalu bagus. Nah, yang terakhir tadi seorang manajer. Ini yang diharapkan kita menjadi seorang manajer. Manajer itu bagaimana layaknya seorang pemimpin. Karena kita juga pemimpin, Bapak Ibu. Pemimpin apa? Pemimpin kelas, pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Sudah selayaknya kita menjadi seorang manajer. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, materi ini kaitannya dengan tadi teori kontrol dan sekarang akan masuk ke 5 kebutuhan dasar pada manusia. Bukan hanya anak-anak. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada nggak di antara ini yang nggak Bapak Ibu butuhin? Di antara 5 kebutuhan ini yang nggak, saya nggak butuh kebebasan, saya nggak butuh kesenangan. Coba diperhatikan. Dari teori ini mengatakan bahwa semua tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Saya berlaku seperti ini agar ini, saya melakukan ini agar mendapatkan ini. Itu sudah menjadi hakikat manusia. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah survival. Survival ini adalah salah satu kebutuhan fisiologis. Kaitannya tentang fisiologis. Kebutuhan untuk bertahan hidup apa aja Bapak Ibu? Iya Bu, alhamdulillah, mantap. Makan, bertahan hidup. Olahraga untuk kesehatan, cakep. Kesehatan, pakaian, rumah, sandang, pangan, papan, keamanan, semua itu kan kebutuhan nomor 1 terkait dengan fisiologis, termasuk kebutuhan reproduksi untuk mempertahankan hidup, mempertahankan keturunan.
masuknya ke kebutuhan bertahan hidup, mempertahankan keturunannya kan. Nah itu semua, itu 5 dasar kebutuhan. Kenapa kita harus tahu ini Bapak Ibu? Karena dasarnya ini nanti untuk menyelesaikan kasus. Kita akan mencari tahu kebutuhan mana sih yang belum terpenuhi sama anak itu. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Karena di awal sudah disampaikan, tindakan murid, semua tindakan murid memiliki tujuan atau memiliki dasar-dasar yang mereka memiliki alasannya. Tapi kita harus cari tahu nanti dengan 5 kebutuhan dasar ini. Yang kedua, ada cinta dan kasih sayang, love and belonging. Bagaimana kita sebagai manusia dewasa dan anak-anak sama ingin diperlakukan, dicintai dan disayangi. Anak-anak pun begitu, ingin disayangi gurunya dan ingin diterima dan ingin diterima oleh teman-temannya di kelas, sama seperti itu. Jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi anak itu akan bertindak di luar norma. Contoh, anak kasus mencuri. Kamu mencuri untuk apa? Ternyata setelah kita selidiki, dia lapar. Saya nggak dikasih uang sama mama saya. Oh, kita bisa menyimpulkan dari 5 kebutuhan dasar ini. Ternyata ada salah satu yang tidak terpenuhi, yaitu apa Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makan. Nanti baru kita cari solusinya lewat segitiga restitusi. Ini awalnya kuncinya. Kita harus mencari tahu dulu 5 kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi sampai anak itu berbuat negatif. Coba kita gali. Anak yang caper, Bu Haji, bener ya Bu Haji ya, sering ya. Anak caper di kelas ya Bapak Ibu. Apakah sudah pasti kurang kasih sayang? Bisa kurang kasih sayang. Belum tentu. Makanya belum tentu, siapa tahu dia ingin dihargai. Ya. Makanya kita harus cari motif anak tersebut. Bagaimana caranya nanti dijelaskan oleh Bu Lia. Lalu ada kebebasan. Kebebasan ini adalah hak atau keinginan semua. Bapak Ibu, di sini sebenarnya ada yang pengen bebas nggak sih? Bebas bikin RPP, bebas nggak bikin administrasi. Pengen kan? Bebas. Tapi bebas itu kan bukan seartinya bebas sebebas-bebasnya di luar kontrol. Tetap ada batasannya. Nah, kita sebagai guru akan menuntut siswa menuju kebebasan itu dengan apa contohnya? Kebebasan berpendapat, ya, kebebasan memiliki tujuan hidup, diajak sharing anaknya. Nanti ini faktor kebebasan. Yang keempat ada kesenangan. Siapa di sini yang gak pengen senang Bapak Ibu hidupnya? Pasti semua pengen senang. Dengan apa kesenangannya dicari? Beda-beda ya. Pas Padi dengan main burung, pelihara burung, pelihara burung Pak Sam. Itu termasuk kesenangan, hobi, mancing. Ya. Ustaz Farhan, kesenangannya dengan main yoyo, main yoyo. Nah, Ustaz Hamzah main lato-lato. Nah itu kesenangan. Nah, bagaimana di kelas kita? Bagaimana di kelas kita membuat suasana senang? Saya melihat statusnya Bu Asri inspiratif, kelasnya senang sekali sepertinya. Bu Asri, tepuk tangan buat Bu Asri. Selalu harus di-sharing bagaimana bikin anak-anak senang di kelas. Senang banget gitu belajarnya, semangat. Nanti lain kali Bu Asri ngasih materi tentang bagaimana membuat kelas menjadi riang. Ya setuju? Setuju. Bagi-bagi ilmunya Bu Asri. Iya, saya juga terinspirasi oleh Bu Asri, keren. Yang ketiga, yang terakhir, kelima, kekuasaan. Power, kekuasaan. Bukan hanya orang dewasa ini kekuasaan, ternyata pada dasarnya anak-anak juga kekuasaan. Contohnya seperti apa? Ingin merasa hebat,
ingin merasa berprestasi, iya kan? Selalu menunjukkan, ada anak yang selalu menunjukkan, wah saya harus jadi nomor 1, gak mau ranking 2. Wah itu power. Nah, kalau ada anak yang letih, lesu, lemah, nggak semangat, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Di antara 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kebutuhan dasar ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa? 5. Pertama apa, Bu Asli? Kebutuhan bertahan hidup, survival. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebebasan. Kebebasan, Power. kekuasaan, Power dulu. kesenangan, have fun. Jadi ada 5. Untuk mengatasi masalah anak-anak kita yang negatif tadi, kita cari 5 kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi. Oke Bapak Ibu? Baik, ternyata materinya sudah selesai. Saya kebagian sampai 5 kebutuhan dasar manusia, dan saya akan memberikan mic ini kepada kakak saya. Terima kasih atas waktunya. Kita kembali lagi ke konsep Ki Hajar Dewantara dulu ya Bapak Ibu. Tadi mungkin penekanannya ingar sok sung tulodo ing mangun madio arso tut muri handayani. Ini belum dijelaskan ya. Ingar sok sung tulodo, bahwa seorang guru itu harus menjadi suri tauladan bagi siswanya dalam berkata, bertindak. Karena apa? Semua apa yang dikatakan guru biasanya selalu diikuti oleh siswa kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi tindakan kita akan diikuti oleh siswa kita. Makanya kita sebagai seorang guru harus berhati-hati. Kemudian ingmad yomangun karso, bahwa di sini seorang guru itu harus selalu memberikan semangat kepada siswa kita untuk maju. Kemudian tutpuri handayani. Di sini arti dari tutpuri handayani, seorang guru harus selalu memberikan motivasi atau dorongan bagaimana dia harus bertindak dan bertingkah laku. Itu yang akan saya bahas yang tadi. Kemudian ada, kita lanjutkan ya apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Yogi. Kemudian di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Sebagai seorang siswa, kita kembali ke siswa aja. Siswa mempunyai motivasi belajar itu karena yang pertama karena dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, dia ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai motivasi karena keinginan dari diri sendiri. Nah, inilah yang diajarkan dalam guru penggerak. Bagaimana caranya siswa mau mempunyai motivasi belajar karena menghargai diri sendiri, termasuk Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang saya tanya, walaupun hukumannya bukan push up ya, maaf ya. Pada saat anak kita saya kenapa mengerjakan PR? Oh, karena dia takut dihukum, betul nggak? Makanya dia mengerjakan PR karena takut dihukum gurunya. Sama dengan Bapak Ibu mau mengerjakan RPP, perangkat pembelajaran, karena takut dengan kepala sekolah. Saya yakin kebanyakan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada lagi siswa, mereka mau mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaannya apa? Berupa nilai baik. Makanya jangan dibiasakan ke anak kita juga. Kamu kalau puasanya 30 hari kelar, Bapak Ibu kasih hadiah ya. Sehingga timbullah jiwa-jiwa karakter anak yang sekarang, kalau tidak ada upah, kalau tidak ada penghargaan dari orang tua, dia tidak punya keinginan untuk belajar. Dan itu saya tekankan loh Bu, kepada anak bungsu saya yang dulu itu wali kelasnya Pak Sapardi. Saya nggak pernah yang namanya memberikan hukuman sama dia. Saya nggak pernah namanya memberikan penghargaan sama dia. Tapi saya memberikan motivasi, memberikan keyakinan kepada dia. Kalau kamu tidak mau belajar, kalau kamu tidak mau maju, maka kamu tidak akan jadi orang. Sehingga saya nggak pernah jangan nyuruh anak saya belajar. Tapi apa? Dia mau belajar karena datang dari diri sendiri. Nah sekarang bagaimana supaya anak-anak kita itu mau belajar dengan kita, termotivasi bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena memang dia mau belajar datang dari diri sendiri. Itu yang diajarkan kepada kami sebagai guru penggerak untuk
kepada Bapak Ibu guru bahwa dalam memberikan motivasi kepada siswa, jangan dengan memberikan hukuman, jangan memberikan penghargaan, tapi membuat suatu keyakinan bahwa anak itu mau belajar. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Selama ini Bapak Ibu saya yakin yang dibuat peraturan kelas ya. Kesepakatan kelas atau nah, kalau kesepakatan kelas biasanya isinya disiplin, tanggung jawab, komitmen, betul nggak? Itu namanya kesepakatan kelas. Coba kita rubah dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan membuat suatu keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama-sama dengan tetap pada apa? Pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kalau saya seringnya sih menyebutkan profil Pancasila, saya nggak hafal. Kalau profil pelajar saya bertahun saya nggak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak nyanyi sampai pakai gerakan. Jadi hafal. Karena anak itu senang. Jadi kita mengajarkan anak dengan cara bagaimana supaya dia senang. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi kepada keyakinan kelas. Jadi jangan menyimpang dari profil pelajar Pancasila ya. Karena beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu luar biasa. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan dalam apa gitu betul ya Bapak agama Islam ya. Kata saya salah. Ya. Karena di dalam Islam itu kan ada jangan bertakwa itu identik dengan Islam, tidak. Beragama lain pun sama. Karena dalam Islam itu ada kalau nggak salah ya, lakum dinukum waliyadin, betul. Ya. Jadi apa yang kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Jadi bertakwa di sini adalah untuk semua kalangan. Menjalankan segala perintah Tuhan dalam agama yang lain dan menjauhi larangan Tuhan. Itu sama saja. Begitu juga dengan agama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini, ini perbedaan Bapak Ibu. Lihat, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas, di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang dituju. Misalnya menghormati anak orang lain dan diri sendiri. Kemudian menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan. Keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, menghormati orang lain. Kesabaran besar, lihat ya, contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut Bu Pak Doni, ini ada salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, tolong menolong, hidup rukun dengan ini udah lengkap banget ini keyakinan kelas ini. Ini salah satu contoh. Nanti saya bahas ya. Saya karena waktu juga tadi Pak Yogi luar biasa ya, jadi saya agak gerak cepat nih ya karena waktu. Lanjut Pak Yogi. Di sini apa disiplin? Tadi sudah diungkapkan, disiplin itu ya terlalu identik dengan hukuman. Tapi yang akan kita bicarakan di sini itu adalah disiplin positif. Karena disiplin positif itu adalah merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin itu identik dengan suatu kepatuhan. Jika dibawa ke dalam suatu pembelajaran, maka akan terbayanglah dari seorang siswa yang patuh. Tapi sayang, patuhnya pada saat kita berada saja di kelas. Betul nggak? Keluar kelas, anak udah berisik kan kita ampun. Karena apa? Karena dia tidak punya keyakinan kelas. Kalau punya keyakinan kelas, pada saat dia berisik, gurunya cukup. Anak-anak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, gampang kan? Nah, tadi ada salah satu misalnya selalu patuh terhadap bapak dan atau ibu guru. Kalau patuh kan bapak ibu gurunya menginginkan bahwa kita itu jangan berisik, tenang dan lain sebagainya. Timbul. Jadi kita jangan membuat peraturan kelas, tapi membuat keyakinan. Ya, jadi ini yang kita bahas di sini adalah disiplin positifnya, bukan disiplin yang biasa. Tanamkan kepada anak-anak kita adalah tentang disiplin positif. Lanjut Pak Yudi. Kemudian di sini disiplin positif itu adalah mengacu kepada bagaimana seorang guru itu bisa membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka, yaitu di dalam menurut Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka itu harus mempunyai kedisiplinan diri. Bukan karena orang lain, tapi kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri. Lanjut Pak Edi.
Kemudian dengan memiliki disiplin diri, maka seorang itu akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri akan membuat seseorang itu mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Di sini guru dapat melakukan disiplin diri murid melalui segitiga restitusi di dalam menangani siswa. Bagaimana sih cara menangani siswa dengan segitiga restitusi? Mudah-mudahan setelah saya berikan materi tentang segitiga restitusi dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru bagaimana cara menangani siswa dengan baik sesuai dengan pendidikan yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak yang baru 2 bulan saya laksanakan. Baik, di sini kebiasaan kita selama ini membuat anak-anak itu tidak nyaman atau langsung memaafkan begitu saja atau lebih cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan kepada mereka tanpa memberikan solusi. Betul nggak? Karena kita udah pusing dengan perangkat, dengan ngajar. Makanya di dalam kurikulum Merdeka kan nggak ada KKN. Karena seperti ini, guru tuh kebanyakan pikirannya ke situ. Nilainya harus bagus, tapi tidak ada berusaha untuk bagaimana siswa itu mau berubah di dalam bertingkah laku. Ayo lanjut Pak Dodi. Nah, segitiga restitusi adalah merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka akan lebih kuat apabila masuk ke kelompoknya. Jadi, kalau kita di dalam menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, anak tidak merasa bersalah, anak itu tidak merasa takut, tapi dia merasa lega. Karena dan dia akan berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Buka Pak Yogi tentang segitiga restitusi. Restitusi memberikan ke atas dulu Pak Yogi. Ya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga mereka memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya adalah pada cara mereka memberikan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikannya apa? Keyakinan ke kelasnya. Ya, lanjut Pak Yogi. Nah, sangat penting bagi guru di dalam menciptakan kondisi yang membuat murid itu bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat baik lagi. Guru dapat memberikan kalimat langsung aja Pak Yogi jangan ke gambar. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Saya contohkan Bapak Ibu. Misalnya saya berikan contoh mungkin Pak Yogi sudah membuat kemarin video tentang menangani siswa. Saya sudah ada di video saya, insya Allah saya lagi buat YouTube-nya. Di sini apabila ada anak yang bersalah, kita kasih contoh ya. Misalnya anak itu menjambak temannya, bayangkan gitu ya, jambak temannya. Kok guru? Atau mungkin ada anak lagi berdoa tapi ngobrol misalnya. Jangan lupa Bapak Ibu sekali-kali berdoa. Kamu berdoa yang benar. Ini tahu kamu doa, tapi depan siswa, ke depan teman yang lain itu gimana? Atau pada waktu menjambak, aduh, kamu lagi, pusing Ibu. Kok kamu tetap begitu sih? Kamu bandel. Kamu ini udah diajari, kelas berapa kamu sekarang? Udah biarin, gak usah naik aja kamu tetap kayak begitu. Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Kita hadapi sekecil apapun kesalahan anak, pergunakanlah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, contoh tadi ya, apabila anak kita panggil, nak, kamu jangan pulang dulu ya sayang, gitu ya. Jadi dia teman-teman yang lain nggak tahu kalau misalnya dia sebenarnya mau dipanggil. Biar anak tidak dibully. Nak, kamu jangan pulang dulu ya. Atau mungkin, nak, pada waktu istirahat kamu ke ruang bu guru ya. Bu guru mau bicara sama kamu. Nah, jadi caranya gitu. Pada waktu dipanggil, tanya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Jadi jangan seolah-olah bahwa dia itu adalah orang yang sering bersalah. Stabilkan dulu. Nah, banyak orang yang seperti kamu. Ibu tahu kesalahan seperti ini bukan hanya kamu saja nak yang melakukan. Ibu tahu itu. Sekarang itu stabil itu dia. Oh iya, berarti bukan saya aja nih yang salah kan gitu ya. Banyak yang seperti itu. Karena anak itu memang harus ditanamkan seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan, baru validasi tindakan yang salah. Nah, tadi kamu apa sih yang kamu lakukan kepada teman kamu? Menjambak bu guru. Sekarang bu guru tanya, kamu kan menjambak teman kamu, itu salah gak nak? Menurut kamu deh, nggak menurut bu guru? Oh, iya bu guru salah. Itu perbuatan tidak baik bu guru. Akhirnya kan dia bahwa kesalahannya itu memang salah. Menurut dia, jangan menurut gurunya, ya kan? Oh berarti salah ya nak ya?
coba itu salah. Dia Bu Guru, tidak baik ya saya menjambak. Kalau dia menjambak kan berarti dia sakit. Pinter. Nah sekarang Bu Guru tanya, nah kita masuk tuh ke menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas. Sekarang Bu Guru tanya nih, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh iya Bu Guru, keyakinan kelas kita bahwa kita harus selalu menyayangi semua teman misalnya. Jadi buatlah itu. Jadi apa nak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh itu Bu Guru, keyakinan kelas yang sudah saya langgar itu adalah bahwa saya harus menyayangi teman. Berarti saya tidak menyayangi teman. Oh, jadi seperti itu. Kamu sudah tahu kesalahan kamu? Sudah Bu Guru. Senang tuh. Jadi dia mengorek kesalahan dia itu adalah dari diri sendiri. Jadi sifatnya kita tidak menghukum. Sekarang Bu Guru tanya, kamu kan sudah tahu kesalahan kamu. Sekarang Bu Guru tanya, kamu udah tahu kan keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah tahu. Menurut kamu, sekarang kamu mau mendapatkan hukuman apa ya? Gitu ya. Terus, udah Bu Guru, apa ya? Nggak usah Bu Guru mah kalau kamu nggak ingat nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau dihukum juga nggak apa-apa. Sekarang coba kira-kira kamu mau apa? Ya udah deh Bu Guru, aku mau deh nyapu. Nah, jadi kan dia dimulai dari diri dia, bukan hukuman dari gurunya, dari anaknya. Ya udah deh Bu Guru, karena saya salah sudah melanggar keyakinan kelas kita, saya nanti piket sendirian. Wow, ya kan? Nah terus dia timbul lagi nanti. Aduh, kalau saya berbuat salah lagi, saya takut nih, saya pasti ini ditanya sama guru nih, apa yang harus saya perbuat, jadi seperti itu. Jadi hukuman itu semua datang dari sendiri dan keinginan itu adalah datang dari siswa sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah cara penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Ayo Pak Yogi biar cepat. Ya, demikianlah presentasi dari saya tentang pembebasan disiplin positif, tentang disiplin positif pada modul 1.4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Kalisari 02, Ibu Heni yang telah memberikan kepada Ibu Heni selaku Kepala Sekolah SDN Kalisari 05 yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak yang berkolaborasi dengan Bapak Yogi Ian Pratomo SPD dari SDN Kalisari 02 pagi. Semoga apa yang saya sampaikan Oh iya 05, aduh 05 apa Yogi ya? 05 ya ya. Jadi saya memang karena mungkin ya jarang berkolaborasi dan insya Allah kami dari guru penggerak akan selalu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain dan terbiasa untuk memberikan budaya-budaya positif atau ilmu-ilmu bagi guru-guru yang belum ikut guru penggerak. Ayo yang masih muda mengikuti guru penggerak karena sangat indah apabila kita mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dia dan untuk acara